Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ada berempat. Saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anggi Doli Partogi Manolang dengan NIM 2406011130083. Ada juga teman saya Ivan Novaldo 2406011130070. Ada teman saya juga Faiz 2406011130074. Dan ada juga teman saya Fajar Nur Rahman dengan NIM 2406011130072. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan menjelaskan untuk problem set yang pertama terkait program studi function. Oke, jadi berikut bisa dilihat codingannya. Oke, bisa dilihat itu ada eh, itu ada eh, include device-nya, include artikelnya, terus include device, terus masuk ke blurnya ini RGBA to grayscale. Oke, terus bisa dilihat untuk ukurannya ini size T, treat plus block kali block, terus size T juga treat plus block kali block. Oke, selanjutnya ini if bisa dilihat itu it can happen under minder gitu. Maaf saya menggunakan bahasa Inggris biar lebih mempermudah. Oke, lanjut itu juga bisa dilihat, bisa di scroll lagi. Oke, itu ada juga void your RGBA to grayscale juga. Oke, bisa di scroll ke bawah lagi aja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan merun problem setnya. Perkenalkan saya Ivan, akan melanjutkan tentang menjalankan program dari problem set 1. Pertama-tama kita masuk dulu ke direktori dari penyimpanan file programnya. Di sini kita akan masuk ke kuda 1 grayscale untuk problem set satunya. Kemudian masuk ke X64 dan ke debugnya. Di sini ada program kuda 1 grayscale yang nanti akan kita running dan sebuah gambar input yang akan kita masukkan, yang akan kita rubah ke grayscale. Kemudian kita jalankan terminalnya. Setelah itu kita untuk merunningnya caranya adalah dengan mengetikkan dari nama programnya, kemudian diikuti dengan nama inputnya, kemudian diikuti dengan selanjutnya. Nah, ini kuda 1 grayscale.exe adalah nama program yang akan di run. Kemudian input.jpg-nya adalah inputnya yang akan kita rubah ke grayscale. hw2 output.png adalah nama dari outputnya, nanti file outputnya yang berupa gambar. Kemudian ada hw2 reference.png-nya. Kemudian ditekan enter untuk dijalankan. Nah, setelah itu, setelah berhasil, di sini akan terlihat bahwa kode berjalan ya ini waktu kodenya untuk di running. Kemudian hasilnya yang tadi sebelumnya inputnya adalah seperti ini, menjadi seperti ini. Yang di kanan adalah gambar dari gambar inputnya, kemudian yang di kiri adalah gambar dari outputnya. Ya, tadi kan kita memasukkan nama gambarnya hw2 output, sehingga nama file outputnya akan menjadi hw2 output.png. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang problem set 2.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Nur Rahman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, di mana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang problem set 2, yaitu tentang blurring image. Jadi untuk blurring image di sini menggunakan salah satu komunikasi pattern yang disebut dengan stencil. Jadi stencil ini akan mengupdate nilai dari setiap elemen array yang berada di sekitar elemen dari input dan akan mengupdate nilai dari elemen array tersebut berdasarkan nilai dari input itu sendiri. Jadi misal kita memiliki thread red, thread green, dan thread blue yang nilai inputnya akan dimasukkan ke suatu elemen di array tersebut. Kemudian thread tadi akan dibaca di beberapa lokasi di memori, di mana lokasi-lokasi tersebut berada di sekitar dari thread input tadi, dan lokasi tersebut akan dikodekan di stencil itu sendiri. Jadi setiap thread ini, thread green blue ini akan memasukkan nilai dari input thread itu sendiri di sekitar inputnya tadi, dan oleh karena itu setiap thread itu akan saling berbagi data di satu elemen array, karena memang akan terjadi tabrakan seperti itu ya, karena setiap thread itu akan seperti menyebar di sekitarnya, dan untuk setiap elemen array tadi yang bertabrakan atau bertumbuk itu kemudian akan dikalikan sehingga mendapatkan nilai output yang berbeda dari inputnya tadi. Jadi oleh karena itu maka gambar yang akan dihasilkan nanti atau pixelnya akan berubah dari inputnya dan membuat gambar menjadi blur. Kemudian berikut adalah kodenya, bisa dilihat di layar. Yang pertama adalah include berapa hal yang diperlukan, kemudian kemudian mendeklar tentang prosedurnya, question blur no share, dan bisa ke bawah. Ya, kemudian ini tadi yang bisa saya jelaskan, yang saya jelaskan tentang thread-threadnya tadi ya, yang memasukkan threadnya, dan bisa terus ke bawah, bisa dilihat untuk kodenya, bisa ke bawah lagi. Ya, ini tadi yang saya jelaskan tentang penyebaran thread dari setiap thread inputnya tadi ya. Jadi dia akan menyebar di sekitaran elemen input array-nya tadi, bisa ke bawah lagi. Oke, kemudian akan menghasilkan yang tadi saya jelaskan, bisa ke bawah lagi berikut untuk kode-kodenya. Untuk kodenya mungkin bisa dibaca sendiri ya, karena memang terlalu banyak, mungkin akan memakan banyak waktu untuk saya jelaskan setiap terperincinya. Ya, mungkin untuk kode sekian, mungkin nanti bisa dilihat di kode yang di share sendiri, kemudian akan dilanjutkan untuk running kodenya oleh teman saya Faiz. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya dari Fajar. Selanjutnya, dimana di sini ada demonstrasi menjalankan programnya. Setelah program dikompil, maka akan menghasilkan file program bernama dengan blur image pada directory yang telah ditunjukkan. Ya, di situ ada untuk file programnya blur image.txt dan input.jpg untuk file yang akan di blur. Lalu kemudian untuk menjalankan programnya dengan menggunakan terminal. Lalu buka directory pada terminal di mana program sudah dikompil, menghasilkan seperti itu. Lalu dengan menjalankan sintaks blur image.x input.jpg, yang dimana nanti sintaksnya ada blur image.x input jpg, hw2 output png, hw2 reference,
1 dan 0,001, di mana blurImage.exe merupakan hasil dari program yang telah dikompil. Lalu input JPG-nya merupakan nama file gambar yang ingin di blur. Lalu hw2 output png adalah nama file output gambar yang telah di blur. Kemudian hw2 reference png merupakan nama file dari referensi gambar. Ketika dijalankan akan menghasilkan seperti yang terlihat pada gambar kiri adalah hasil dari image yang telah di blur, dan pada gambar kanan adalah hasil image yang sebelumnya yang belum di blur. Itu saja dari demonstrasi dari program untuk yang blurring. Sekian dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.